Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke guys, di video hari ini kita bahas lagi DBC ya. Nah, jadi untuk kali ini kita berada di info komunitas tim Jambi nih. Telegram ya. Nih guys. Nah, ini ada yang info ini tentang pajak plus dengan proses penarikan gitu, teman-teman. Yang dimana kalau aku nilai ini udah jelas mengarahnya itu adalah ke pemerasan untuk korban, begitu teman-teman ya. Si komplotan memanfaatkan kecemasan dari si korban dengan memanfaatkan harus depo lagi biar penarikan lancar gitu ya. Karena di sini ada beberapa info ya yang aku dapat dari DBC teman-teman, kita bisa baca ya. Nih, ini untuk korban nih, simak nih. Berdasarkan peraturan pemerintah, karena saldo akun DBC mengandung pajak 10%, saldo tersebut tidak dapat digunakan untuk menutupi selisih harga, sehingga perlu dilakukan pengisian ulang untuk menutupi selisih harga kelas D. Nah, kalian lihat nih ya. Nih, pengisian ulang, sehingga kalian diperlukan untuk pengisian ulang. Artinya apa teman-teman? DBC ini sangat menekankan kalian, leader dan si komplotan itu sangat menekankan kalian untuk melakukan depo lagi teman-teman. Gitu ya, saya kan selalu katakan ya kan, depo dibuka selebar-lebarnya tapi penarikan dikuncinya. Nah, ini salah satu bentuk yang dimana pemerasan teman-teman ya. Kenapa? Karena dia mau uang kalian tapi nggak membayar kalian lagi dengan alasan pajak lah, alasan ulang tahun lah, alasan ini itulah. Dari sini kan bentuk suatu pemerasan teman-teman, dengan dalihnya adalah peraturan pemerintah. Nih berdasarkan peraturan pemerintah, tunjukin filenya dan pengumumannya di berita resmi bahwasanya peraturan pemerintah yang mana gitu ya, sebagai patokan 10% dari saldo kalian. Peraturan pemerintah yang mana ya? Coba tunjukin media berita gitu ya, kayak detik.com, Kumparan, ada nggak yang memberitakan DBC? Nggak ada. Bahkan mereka nggak peduli. Karena kenapa? DBC ini kecil teman-teman, tapi dibesar-besarkan oleh antek-anteknya, oleh komplotannya, oleh leader-leadernya gitu ya. Kalian aja yang mau dibodohi dengan DBC ini teman-teman. Ini penipuan, udah saya infokan dari jauh-jauh hari. Begitu ya. Lagi-lagi kalian disuruh untuk pengisian ulang untuk 10% pajak dari saldo kalian. Bayangin aja, kalau saldo kalian itu 100 juta yang mengendap di sana nggak bisa dicairkan, 10%-nya berapa? 10 juta bos. 10 juta itu uang sedikit atau uang banyak? Uang banyak itu. Kalau dibelikan iPhone dapat 1 unit itu. Gitu guys ya. Kalian ditekan lagi untuk melakukan depo ya. Anggaplah 10 juta satu orang. Kalau 10 orang berapa? 100 juta. Udah cair, udah 100 juta dengan cara menakuti orang. Begitu ya. Kalian harus pintar teman-teman, minta tunjukin sama dia peraturan pemerintah yang mana. Begitu, jangan asal bacot aja di grup. Begitu ya. Nih, mohon setiap karyawan untuk menutupi selisih sesuai dengan kelas D mereka masing-masing. Dan setelah menutupi selisih tersebut, harap kirim bukti pembayaran kepada manajer rekrutmen Anda. Setelah selisih dibayar, manajer rekrutmen akan membantu Anda untuk membuka akun kerja DBC dengan cepat ya. Artinya kalau kalian depo akan dijanjikan untuk penarikan bisa disegerakan. Aduh, udah lah guys ya, jangan percaya guys. Aku mohon lah guys ya. Aku mau mencerdaskan kalian, tapi kalian janganlah mau dibodoh-bodohi sama manajer lah, sama leader kalian. Ya itu cuman antek-antek mereka aja gitu. Contoh, jika Anda adalah karyawan D3 ya, Anda perlu mengisi ulang sebesar 1.050.000 ya. Itu satu orang. Kalau 10 orang berapa? Udah 10 juta cair dia ya kan. 10 juta kalikan aja ini 10 orang 10 juta teman-teman yang berada di D3 gitu. Nggak mungkin ya kan jumlah pemainnya sedikit, karena banyak yang udah dijermusi. Karena
di Facebook itu aku banyak lihat mereka promosi sampai ke pelosok-pelosok desa, buka seminar, ya kan, buka kantor. Itu kan trik mereka aja biar kalian join sampai ke pelosok desa tuh, karena kan di desa sana untuk literasi pengetahuan investasi bodong, aplikasi penipuan itu kurang, informasi kurang sampai ke sana. Makanya target mereka itu adalah orang-orang yang tinggal di pelosok-pelosok desa, teman-teman. Ya kan? Yang di kota aja bisa kena, apalagi yang di desa. Begitu, guys. Lagi, setelah menutupi selisih sesuai dengan kelas D yang bersangkutan, harap periksa informasi rekening Anda dan segera ajukan penarikan. Bank akan mentransfer dana ke rekening bank Anda dalam waktu jangka 24 jam setelah permohonannya. Jadi setelah kalian transfer 24 jam kalian akan dibayar gitu. Udah lah guys ya, aku ingatin, walaupun kalian bayar 10%, bayar ataupun tidak bayar, sama-sama gak akan dibayar gitu. Pilih yang mana? Lebih pilih jangan bayar. Ya, kalau kalian bayar artinya kalian mudah di setting jiwa kalian. Kalian ditakut-takuti, kalian cemas, tapi kalian mudah dibodoh-bodohi. Begitu. Pakai logika juga. Yang mengurus pajak itu adalah perusahaan mereka. Kok kalian yang sebagai usernya, sebagai pemakainya yang dibebani? Gitu, teman-teman. Itu kan harus pikir logika. Gitu ya kan, guys. Nah, kenapa nggak si komplotan itu pakai dana yang mengendap di akun kalian? Kalaupun memang harus ke kalian untuk pajaknya 10%-nya, uang kalian kan banyak tuh dalam aplikasinya tuh, aplikasi mereka. Kenapa nggak dipotong dari saldo kalian aja begitu? Misal saldo kalian 100 juta, potong aja 10%-nya 10 juta. Ngapa harus masukin uang lagi? Potongin aja dari saldonya gitu, ya kan? Kita tuh harus pintar, teman-teman, jangan mau dibodoh-bodohi begitu. Nah, ini paketan untuk pajaknya ya. Berdasarkan arahan dari pemerintahan Indonesia, ya tunjukin gitu arahan yang mana, filenya yang mana, dokumennya yang mana, infonya yang mana, dari pemerintah yang mana juga. Seperti itu ya. Kayak media-media berita nggak ada memberitakan DBC ini loh, guys. Gitu. Kalau ada ya pasti kayak Kumparan, detik.com itu menginfokan ke kalian bahwasanya kalian yang user dari DBC harus bayar pajak dari pemerintahan ini. Tapi ini nggak ada. Artinya apa? DBC ini nggak diakui di Indonesia, makanya nggak diberitakan. Karena ya gini, teman-teman, DBC ini ilegal, bodong, tidak ada izin dari OJK. Begitu, makanya nggak ada di Indonesia ini. Tapi kalian aja yang mengada-ngadakannya sampai ke pelosok-pelosok desa. Karena target mereka dari si leader yaitu begitu. Nih, DBC akan melakukan penetapan harga untuk karyawan kelas D sesuai dengan rencana penyesuaian untuk meningkatkan tingkatan pendapatan karyawan online. Menyesuaikan spesifik adalah sebagai berikut. Nah, ini dari D1 sampai D10, artinya apa? Semua pemain ya lengkap nih dari D1 sampai D10. Itu harus depo minimal 10% dari saldo mereka. Ya kan? Udahlah ya, ini mulai dari 94.281 sampai di ini paling gede nih, anjay 387 juta, anjay. Artinya kalau kalian bayar pajak 10% ke aplikasi ini nih segini, si komplotan itu udah cair, bos. Udah bisa beli satu unit mobil atau beli rumah. Kalian yang bayar pajak, entah kalian itu pinjol ataupun kalian jual rumah, jual tanah, ya kan, demi takutlah uang yang ada di sana nggak bisa dibayar, nggak bisa balik, kalian jual semuanya, bayar pajak. Tak pajak apa yang dibayar itu. Nah, ya udah, kalian mendong aja. Si komplotan itu udah foya-foya pakai uang kalian. Begitu, teman-teman. Ya, ini sangat dimiriskan, ini pemerasan. Kalau di awal dulu kalian memandang DBC ini membantu perekonomian, maksudnya gini, teman-teman, ya kan? Kalau dulu kalian memandang DBC ini adalah solusi untuk kehidupan kalian, mencari nafkah, mengubah perekonomian, itu dulu. Ketika kalian ditawarkan terus melihat testimoni orang bisa melakukan penarikan, nah kalian tergiur join. Setelah join,
banyak drama nggak bisa lakukan penarikan pajak lah, ulang tahun lah, atau apalah itu ya kan, pajak 10% nih kayak gini. Nah, semua berubah, bukan merubah ekonomi, melainkan adalah bencana yang ada di hidup kalian. Begitu. Entah kalian dulu top up itu pakai uang pinjol ilegal, ya kan? Hidup kalian ya untuk membayar itu aja, apalagi pinjol ilegal bunganya besar. Begitu. Atau kalian melakukan kriminal, begal ya kan? Begal motor atau maling, dapat uangnya cemplungin ke aplikasi DBC. Ya udah, hidup kalian menyusahi orang, kriminal. Begitu ya. Kalau dulu itu memperbaiki ekonomi, iya, ekonomi para leader yang membodoh-bodohi kalian. Nah sekarang kalian harus berpajak biar uang kalian balik, dan pajaknya dari info pemerintah yang mana teman-teman. Nah ini merupakan salah satu pencemaran nama baik juga ke pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh DBC. Ketika aplikasi ini kabur, seakan-akan pemerintah Indonesia itu yang dinilai oleh para korban bahwasanya pemerintah Indonesia ini lah yang banyak mintanya, begitu, sehingga mempersulit yang namanya penarikan. Yang sebenarnya ini cuma drama yang dibuat-buat aja teman-teman oleh aplikasi ini, begitu. Oke, jadi pesan aku untuk teman-teman yang masih join kanal aplikasi ini, segeralah untuk minta tanggung jawab sama leader masing-masing, karena kalau nggak karena dia, kalian nggak akan pernah join ke sini, begitu. Kalau dia ditipu juga, kata dia minta tanggung jawab sama yang di atas dia. Kalau di atas dia minta ketipu juga, minta tanggung jawab sama atasnya lagi. Karena kan berantai-rantai permainan seperti ini. Tapi perlu diingat, kalau kalian bawa orang itu ketipu, ya kalian harus tanggung jawab. Kalau kalian mau ditanggung jawabi, kalian harus selesaikan tanggung jawab kalian dulu, begitu teman-teman. Oke, seperti inilah untuk ending dari Money Game Ponzi. Hati-hati ya, banyak aplikasi lain yang sedang berjalan. Untuk yang nonton tapi main aplikasi lain, ya inilah jadikan pelajaran, begitu teman-teman. Oke, itu ya video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.